Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, mata kuliah Metode Numerik di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai turunan numerik. Dalam kalkulus, turunan fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Turunan pertama fungsi f, yaitu f aksen x, adalah limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h menuju 0. Jika persamaan fungsi fx dengan secara eksplisit, f aksen x dapat ditentukan, dan f aksen x di titik x sama dengan t itu dapat dihitung. Namun, ada beberapa kasus f aksen x tidak dapat dihitung secara langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fx tidak diketahui secara eksplisit, atau fungsinya berupa beberapa titik data saja. Lalu yang kedua, fx-nya merupakan fungsi eksplisit yang rumit, sehingga sulit untuk menentukan turunannya. Kita perhatikan. Nah, jika terjadi masalah seperti itu, ya, perhitungan nilai turunan dilakukan secara numerik, ya, atau numerical differentiation. Selanjutnya, nilai turunan yang diperoleh merupakan nilai hampiran atau nilai pendekatan. Persoalan turunan numerik adalah menentukan hampiran nilai turunan fungsi yang diberikan dalam bentuk tabel. Jadi, data-data yang ada itu diberikan dalam bentuk tabel. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik adalah: yang pertama, hampiran beda maju atau forward difference approximation. Yang kedua, hampiran beda mundur atau backward difference approximation. Yang ketiga adalah hampiran beda terpusat atau central difference approximation. Nah, konsep dari turunan numerik adalah menggunakan deret Taylor, yaitu sebagai berikut. Uraian deret Taylor fxi plus 1 di sekitar xi adalah fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah f aksen xi dibagi 1 faktorial dikali dalam kurung xi plus 1 dikurangi xi ditambah f double aksen atau turunan kedua dari f xi, ya, dibagi 2 faktorial dikali xi plus 1 dikurangi xi kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat penulisan, ya, kita akan menuliskan persamaan di atas sebagai fi plus 1 sama dengan fi, ya, ditambah fi aksen dikali h. Nah, jadi xi plus 1 dikurangi xi itu adalah h, ya. Lalu ditambah fi double aksen per 2 faktorial ditambah h kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, dengan h, ya, saya ulangi lagi, h ini adalah delta x, ya. Delta x sendiri adalah xi plus 1 dikurangi xi. Yang pertama akan kita bahas adalah hampiran beda maju. Penurunan rumus dengan deret Taylor hampiran beda maju adalah sebagai berikut. Uraian fxi plus 1 di sekitar xi adalah fi plus 1 sama dengan fi ditambah fi aksen dikali h ditambah fi double aksen dikali h kuadrat per 2 ditambah dan seterusnya. Persamaan ini kita namakan persamaan I besar, ya, I besar 1. Nah, dengan memindahkan, ya, suku-suku selain
FI aksen dikali H, ya, ada ruas kanan, sehingga kita memindahkan FI, lalu FI double aksen dikali H kuadrat per 2 faktorial, ditambah yang lainnya itu ya, kita pindahkan ke ruas kiri, ya, kita akan mendapatkan persamaan ekuivalen dengan FI aksen dikali H, itu akan sama dengan FI plus 1, ya, dikurangi FI, dikurangi FI double aksen, dikali H kuadrat per 2 faktorial, dikurangi, berarti kalau kita lanjutkan itu, dikurangi apa? FI triple aksen, atau turunan ketiga dari FI, ya, dikali H pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut, persamaan tersebut akan ekuivalen dengan FI aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi FI per H. Ya, jadi H pada ruas kiri di persamaan yang kedua, kita pindah ruas, ya, akan menjadi bagi, ya. Sehingga kita akan dapat FI plus 1 dikurangi FI dibagi H ditambah dalam kurung, nah ini suku-suku yang di belakangnya, ya. Yang suku-suku yang di belakang mulai dari FI double aksen, ya, lalu FI triple aksen atau turunan ketiga dari FI dan seterusnya, ya, sehingga kita akan memperoleh ditambah dalam kurung min FI double aksen dikali H kuadrat per 2 faktorial dikurangi bla 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 bla. Jadi ini suku-suku selanjutnya, ya. Jadi turunan tinggi, ya, 2, 3, dan seterusnya dibagi dengan H. Sehingga diperoleh, nah ini ya, FI aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi FI dibagi H ditambah, nah, suku-suku yang memiliki turunan tinggi, ya, dari turunan kedua FI, turunan ketiga FI, dan seterusnya itu kita namakan, ya, OH. Ya, fungsi OH. Nah, dengan OH itu akan sama dengan min F double aksen T dikali H per 2 faktorial, ya, dikurangi, ya, kalau dilanjutkan F triple aksen atau turunan ketiga F di T, ya, dikali H pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Dan di sisi lain, T ini berada di antara XI dan XI plus 1. Jadi T lebih besar dari XI dan T kurang dari XI plus 1. Selanjutnya, untuk menghitung F aksen X0 itu akan dibutuhkan satu nilai sesudah X0. Katakan nilai tersebut adalah X1. Sehingga diperoleh nilai hampiran F aksen X0 adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi H. Nah, secara grafik, ya, F aksen X0 itu, ya, ditunjukkan pada garis merah itu, ya. Jadi gradien dari grafik Y sama dengan Fx, ya, di titik X0 seperti itu, ya, yang ditandai dengan garis merah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hampiran beda mundur. Nah, penurunan rumus dengan deret Taylor adalah sebagai berikut. Uraian fungsi f, xi min 1 di sekitar xi dengan delta x sama dengan xi dikurangi xi min 1, ya. Delta x sendiri adalah h, ya. Dan selanjutnya kita perhatikan bahwa xi min 1 dikurangi xi itu sama dengan negatif dari xi dikurangi xi min 1, ya. Nah, hal tersebut akan sama dengan min h, ya. Nah, uraian tersebut adalah
Nih ya. Fxi min 1 ya sama dengan Fxi ditambah F aksen Xi dikali dalam kurung Xi min 1 dikurangi Xi ditambah F double aksen Xi dikali dalam kurung Xi min 1 dikurangi X1 dikuadratkan per 2 faktorial dan seterusnya. Persamaan ke ini kita namakan persamaan I2 besar ya. Untuk mempersingkat penulisan, kita tulis persamaan di atas sebagai Fi min 1 sama dengan Fi ditambah Fi aksen dikali min H ditambah Fi double aksen dikali min H kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, pada ruas kanan, ya pada persamaan kedua, Fi aksen min H itu kita pindah ke ruas kiri. Dan sebaliknya, Fi min 1 pada ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan Fi aksen dikali H sama dengan Fi dikurangi Fi min 1 ditambah Fi double aksen dikali H kuadrat ya. H kuadrat dari mana? H kuadrat dari dalam kurung min H dikuadratin. Min H dikuadratkan itu sama dengan H kuadrat ya. Per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Lalu selanjutnya, Fi dikali H, H pada ruas kiri ya, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita akan mendapatkan Fi aksen, itu sama dengan Fi dikurangi Fi min 1 dibagi H, ditambah dalam kurung, nah ini suku-suku yang mengandung turunan tingkat 2, 3, 4, dan seterusnya dari Fi ya. Jadi dalam kurung, Fi double aksen dikali H kuadrat per 2 faktorial ditambah bla 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 dibagi H. Sehingga diperoleh ya, Fi aksen itu sama dengan Fi dikurangi Fi min 1 ya, dibagi H ditambah OH. OH di sini apa? Nah, dengan OH di sini adalah Fi double aksen ya, T ya, pada T, dikali H, bisa kita lihat di bagian persamaan yang ada di dalam kurung itu kan H kuadrat ya dibagi H, berarti kan sisanya tinggal H ya. Sehingga kita akan dapat OH-nya adalah Fi double aksen T dikali H per 2 faktorial, berarti kalau dituliskan selanjutnya ditambah Fi triple aksen di T ya dikali apa? Min H pangkat 2 ya. Karena kan pada suku selanjutnya itu kan Fi triple aksen dikali min H pangkat 3 dibagi H ya. Min H pangkat 3 dibagi H kan kita akan menghasilkan min H kuadrat ya. Per 3 faktorial ya pada OH ya. Dan seterusnya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi, T di sini itu berada di antara Xi min 1 dan Xi. Jadi T-nya lebih besar dari Xi min 1 dikurangi, maksud saya T lebih besar dari Xi min 1 dan T kurang dari Xi. Selanjutnya, untuk menghitung F aksen X0 itu dibutuhkan satu nilai sebelum X0. Katakan X min 1 ya. Nah, sehingga diperoleh nilai hampiran dari F aksen X0 adalah, nih ya, F aksen X0 memiliki nilai hampiran Fx0 dikurangi Fx min 1 dibagi H. Nah, bisa kita lihat sendiri, X min 1 ya, X dengan indeks min 1 sendiri, itu bisa kita tulis sebagai X0 dikurangi H. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan Fx0 dikurangi Fx0 dikurangi H ya, dibagi H. Nah, secara grafik, F aksen X0 ya, pada persamaan di atas itu digambarkan pada garis merah ya. Jadi gradien fungsi Y sama dengan Fx ya di titik X0 ya, seperti itu.
Yang selanjutnya ada hampiran beda terpusat. Untuk mendapatkan hampiran beda terpusat ini, kita akan mengurangkan persamaan I besar 1 dengan persamaan I besar 2. Sehingga akan diperoleh, nah ini ya, Fi plus 1 dikurangi Fi min 1, ya, Fi plus 1 dari persamaan I besar 1, sedangkan Fi min 1 dari persamaan I besar 2. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan dalam kurung Fi ditambah Fi aksen dikali H ditambah Fi double aksen dikali H kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Selanjutnya dikurangi dalam kurung Fi ditambah Fi aksen dikali min H, ya, ditambah Fi double aksen dikali min H dikuadratkan per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan tersebut akan ekuivalen dengan Fi plus 1 dikurangi Fi min 1 itu akan sama dengan, ya, bisa kalian lihat yang hilang di sini itu suku-suku yang mana saja, Fi ya, Fi hilang, ya. Sedangkan Fi dikali H itu tidak, ya. Lalu Fi double aksen H kuadrat per 2 faktorial itu juga akan hilang, ya. Karena kan H kuadrat dengan negatif H dikuadratkan itu sama, ya. Jadi bisa kita lihat H, ya, yang memiliki pangkat genap, ya, atau turunan Fi, turunan ke genap, ya, yang turunannya genap, yaitu dari 2, 4, 6, dan seterusnya itu akan hilang, ya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan persamaannya Fi plus 1 dikurangi Fi min 1 itu akan sama dengan 2H dikali Fi aksen, ya. Tinggal yang ganjil-ganjil saja, ya, turunan-turunan yang ganjil atau H yang pangkatnya ganjil, ya. 2H dikali Fi aksen ditambah 2H pangkat 3 dikali Fi triple aksen atau turunan ketiga dari Fi per 3 faktorial, ya, ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan, ya, yang pada ruas kanan selain 2H dikali Fi aksen, kita akan pindahkan ke ruas kiri. Jadi yang kita pindahkan adalah 2H pangkat 3 dikali Fi triple aksen per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Ya, itu kita pindah ke ruas kiri, ya. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan 2H Fi aksen, ya. Jadi ruasnya kita balik, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. 2H dikali Fi aksen itu akan sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi min 1, ya. Lalu dikurangi, nah ini disederhanakan, ya. Ini kan ada koefisien pada H pangkat 3 dikali Fi triple aksen itu kan ada di ruas sebelumnya, di persamaan sebelumnya itu kan 2 per 3 faktorial. 2 per 3 faktorial, ingat 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, 6, ya. Berarti kan sama aja koefisiennya adalah 2 per 6. 2 per 6 kalau kita sederhanakan jadi sepertiga. Sehingga kita akan mendapatkan min H pangkat 3 dikali Fi triple aksen per 3, ya, ditambah dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, ya, 2H pada ruas kiri, yaitu 2H dikali Fi aksen, 2H-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita akan mendapatkan Fi aksen itu akan sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi min 1 per 2H ditambah, ya. Jadi ini suku-suku turunan yang memiliki suku, turunan ketiga dari Fi, turunan kelima dari Fi, turunan ketujuh dari Fi, ya, yang ganjil-ganjil. Kita kelompokkan jadi satu, ya, sehingga kita mendapatkan dalam kurung min H pangkat 3 per 3 dikali Fi triple aksen ditambah dan seterusnya, ya. Itu kita bagi dengan 2H. Nah, atau
Kita sederhanakan ya, suku-suku yang memiliki turunan tinggi ya, dari 3, 5, dan seterusnya, kita akan mendapatkan persamaan tersebut ekuivalen dengan FI aksen, itu akan sama dengan FI plus 1 dikurangi FI min 1 per 2H ya, ditambah dalam kurung. Nah, ini koefisiennya kita sederhanakan ya, sehingga kita akan dapat min H kuadrat dibagi 6 dikali FI triple aksen ditambah dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan FI aksen itu akan sama dengan FI plus 1 dikurangi FI min 1 per 2H. Ya, ditambah OH kuadrat. Ya. Jadi, hanya dimulai dari H kuadrat. Ya. Dengan OH kuadrat sendiri adalah min H kuadrat per 6 FI triple aksen di T ya, ditambah dan seterusnya ya. Dengan T sendiri ada di antara XI min 1 dan XI plus 1. Jadi T-nya lebih besar dari XI min 1 dan T-nya kurang dari XI plus 1. Selanjutnya hampiran beda terpusat itu lebih baik. Karena apa? Mempunyai orde penghampiran yang lebih tinggi. Untuk menghitung F aksen X0, ya, pada hampiran beda terpusat itu dibutuhkan dua nilai sebelum dan sesudah X0. Katakan nilai yang sebelum adalah X-1 dan nilai yang sesudah adalah X1. Sehingga diperoleh nilai hampiran F aksen X0 adalah F aksen X0 nilai hampirannya adalah Fx1 ya, kurangi Fx-1 dibagi 2H. Nah, bisa kita lihat bahwa X1 itu bisa kita tulis sebagai X0 plus H dan Fx-1 itu kita bisa tulis sebagai X0 min H, sehingga itu persamaannya akan sama dengan Fx0 plus H dikurangi Fx0 min H dibagi 2H. Atau ya, kita tuliskan lebih sederhananya akan sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi min 1 per 2H ya. Kita perhatikan contoh 1. Taksirlah turunan pertama dari fungsi Fx dengan hampiran beda maju, mundur, dan terpusat. Jadi ketiga hampirannya kita hitung ya, menggunakan hampiran tersebut. Jika Fx-nya adalah 25 X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 7X dikurangi 88 pada X sama dengan 2,5 dengan ukuran langkahnya H sama dengan 0,25. Selanjutnya tentukan epsilon T ya untuk setiap metode hampiran. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menghitung ketelitiannya 5 desimal ya. Jadi 5 angka di belakang koma. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui Fx sama dengan 25X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 7X dikurangi 88. Maka turunan pertamanya yaitu F aksen X adalah ini turunan berantai biasa ya. Kita akan mendapatkan 75X kuadrat dikurangi 12X ditambah 7. Sehingga F aksen 2,5 ya sama dengan kita masukkan 2,5 pada F aksen X ya. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 445,7. Jadi silakan kalian cek menggunakan alat bantuan hitung ya. Yang pertama akan kita kerjakan adalah hampiran beda maju. Nah, untuk hampiran beda maju, yang kita carikan saat X-nya 2,5 ya, berarti kita ambil X0-nya adalah 2,5. Maka, pada hampiran beda maju kita membutuhkan X1.
Nah, X1 sendiri adalah X0 plus H. X0 plus H berarti 2,5 ditambah H-nya yaitu 0,25. 2,5 ditambah 0,25 adalah 2,75. Sehingga diperoleh, nah Fx0 sendiri ya, karena kita membutuhkan Fx0 dan Fx1 ya, kita akan hitung itu dulu. Fx0 sama dengan F25 ya, kita masukkan 2,5 ke dalam fungsi Fx ya, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 282,625. Kalian bisa cek hasilnya ya, dengan menggunakan alat hitung pokoknya pada metode numerik ini. Lalu Fx1 berarti kita memasukkan nilai x1 kepada fungsi f, yaitu sama dengan f 2,75. Nah, akan menghasilkan 405,79688. Saya ingatkan kembali, ketelitian pada soal ini adalah 5 desimal. Akibatnya diperoleh f aksen x0 ya. Itu kan dengan menggunakan hampiran beda maju, nilai hampirannya adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi H ya. Nah, berarti akan sama dengan ya, akan ekuivalen maksud saya, F aksen 2,5 ya, itu akan sama dengan F 2,75 ya, dikurangi F 2,5 dibagi hanya yaitu 0,25. Nah, berarti sama dengan F 2,75 adalah 405,79688 dikurangi F 2,5 yaitu 282,625 dibagi 0,25. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah 492,68752. Jadi, F aksen 2,5 nilai hampirannya adalah 492,68752. Dan nilai epsilon T-nya kita langsung mencari dalam bentuk mutlaknya ya. Adalah, ingat epsilon T adalah 445,75 ya, dikurangi ya, jadi itu nilai eksaknya dikurangi nilai hampirannya ya, yaitu 492,68752 dibagi nilai eksaknya ya, yaitu 445,75 ya, dikali 100% itu akan sama dengan 10,53001%. Selanjutnya hampiran beda mundur. Kita ambil ya, yang kita cari adalah X0 saat 2,5 ya. Nah, pada hampiran beda mundur kita membutuhkan X-1 ya. Nah, X-1 sendiri itu sama dengan X0 dikurangi H. Berarti 2,5 dikurangi 0,25. 2,5 dikurangi 0,25 adalah 2,25. Sehingga diperoleh, kita akan mencari Fx0 dan Fx-1 ya. Untuk Fx0 sendiri itu sama dengan perhitungan sebelumnya ya, yaitu F 2,5 adalah 282,625, sedangkan Fx-1-nya adalah F 2,25, hasilnya adalah 182,14063. Akibatnya diperoleh F aksen X0 itu nilai pendekatannya ya, menggunakan hampiran beda mundur, berarti apa? Fx0 dikurangi Fxi-1 ya, dibagi H. Nah, hal tersebut akan ekuivalen dengan F aksen 2,5 ya, sama dengan F 2,5 dikurangi F 2,25 dibagi 0,25. Sehingga kita akan mendapatkan F 2,5
yaitu 282,625 dikurangi F 2,25 yaitu 182,14063 dibagi 0,25 yang menghasilkan 401,93748. Jadi, nilai hampiran dari F aksen 2,5 adalah 401,93748. Dan epsilon T sama dengan, ingat rumusnya, nilai eksak dikurangi nilai hampiran ya, dibagi nilai eksak dikali 100%. Berarti 445,75 dikurangi nilai hampiran pada metode ini ya, berarti 401,93748 dibagi nilai eksak dikali 100%. Nah, hasilnya ya, hasil mutlaknya ya, adalah 9,82894%. Selanjutnya, hampiran beda terpusat. Nah, untuk hampiran beda terpusat ya, diambil X0-nya masih sama ya, yaitu 2,5. Nah, pada hampiran beda terpusat kita membutuhkan X-1 dan X1. Nah, kebetulan itu sudah dihitung ya pada perhitungan sebelumnya, yaitu X-1 sama dengan apa? X0 dikurangi H, yaitu 2,25 ya. Dan X1 adalah X0 plus H, yaitu 2,75. Sehingga diperoleh, nih ya, kita hitung. Dari perhitungan sebelumnya, kita juga sudah mendapatkan bahwa X-1 sama dengan 182 ya, 14063. Dan Fx0 ya, sama dengan 282,625. Dan Fx1 ya, adalah 405,79688. Akibatnya diperoleh ya, F aksen X0 ya, menggunakan hampiran beda terpusat berarti Fx1 dikurangi Fx-1 per 2H ya, menggunakan hampiran beda terpusat. Berarti hal tersebut akan ekuivalen dengan F aksen 2,5 ya, itu akan sama dengan F 2,75 dikurangi F 2,25 dibagi 2 kali H, berarti 2 kali 0,25 berarti 0,5 ya. Nah, berarti F 2,75 ya, yaitu 405,79688 ya, dikurangi F 2,25 yaitu 182,14063 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 447,3125. Jadi, F aksen 2,5 menggunakan hampiran beda terpusat adalah 447,3125 ya. Dan epsilon T-nya adalah 0,35053%. Nah, ini ada soal latihan. Pada latihan ini diberikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, ini ya. Di sini ada 2 kolom ya, ada kolom X. Nah, kolom X-nya ini dari 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, dan 2,1. Lalu ada kolom keduanya Fx ya, jadi masing-masing dari nilai X tersebut di F ya. Nah, pada tabel ini, kalian nanti bisa menentukan besaran H ya. H itu ukuran langkah ya. Jadi bisa kalian lihat ukuran langkah dari 1,3 ke 1,5 itu berapa besarannya ya. Jadi 1,3 ditambah berapa sehingga menjadi 1,5. Atau bisa kalian lihat juga dari langkah 1,5 ke 1,7. Kan besaran langkahnya sama ya. Dari X 1,3 ke 1,5 ke 1,7 dan seterusnya. Itu nanti kalian bisa mendapatkan H ya. Nah, yang diminta mencari adalah gunakan hampiran beda maju untuk menghitung F aksen 1,5. Nah, berarti
pada soal A ini, X0-nya adalah 1,5. Ya. Karena menggunakan hampiran beda maju, berarti kalian membutuhkan apa? Kalau X0-nya 1,5, kalian berarti butuh X1. Berarti X1 pada soal ini adalah titik setelah 1,5. Ya. X0 ditambah H. Tadi kan saya bilang kalian bisa mencari H ya. Nah, berarti dalam hal ini bisa kalian lihat titik sesudah 1,5 itu apa? Ya, berarti itu X1-nya dan Fx1-nya juga kalian bisa lihat dalam tabel tersebut, ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa langsung memasukkan rumusnya pada hampiran beda maju. Nah, selanjutnya gunakan hampiran beda terpusat ya untuk menghitung f aksen 1,5. Nah, berarti pada soal B ini ya, X0-nya adalah 1,9. Ya, kita lihat titik 1,9. Nah, kalian ingat, hampiran beda terpusat itu berarti kita membutuhkan X-1 dan X1. X-1 adalah titik sebelum 1,9. Bisa kalian lihat titiknya itu apa. Lalu X1 adalah titik setelah 1,9. Bisa kalian lihat di tabel titiknya itu tersebut apa ya. Lalu masing-masing nilai dari X-1 dan X1 tersebut. Lalu hanya sekali lagi cara menghitungnya tadi saya sudah berikan petunjuknya ya. Lalu baru kalian masukkan ke rumus hampiran beda terpusat. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir ya, tentukan hampiran dari F1 aksen ya di 1,3 dan F aksen di 2,1. Nah, bisa kalian lihat di 1,3, 2,1 itu kan di ujung-ujung ya. Itu tidak semua hampiran itu bisa digunakan. Ya. Bisa kita lihat di F aksen 1,3 kita tidak bisa menggunakan hampiran beda mundur. Karena kan kalau di hampiran beda mundur kita membutuhkan X-1. Kita membutuhkan titik sebelum 1,3. Tapi di sini kita kan tidak mempunyai data titik di sebelum 1,3. Ya. Begitu juga dengan 2,1. Kita tidak bisa menghitung dengan hampiran beda maju karena kita tidak punya titik setelah 2,1. Seperti itu. Jadi, silahkan kalian putuskan untuk soal yang C ini, kalian menghitung menggunakan hampiran beda yang jenisnya apa. Ya. Pertemuan ke-6 ini, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.